Bismillahirrahmanirrahim. Biha, dengannya, yakni dengan melaksanakan salat sunnah duha, minal abidina, dicatat sebagai golongan orang-orang ahli ibadah, wa minal qanitina, dan sebagai orang-orang yang taat atau patuh kepada Allah. Rawa at-Tabrani, meriwayatkan hadis Imam Tabrani, an Abi Dardai, dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, semoga Allah ridha kepadanya. Qala, dia berkata, qala, telah bersabda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shallad duha rak'ataini lam tuktab minal ghafilina. Man, siapa orang sholat, yang sholat ad-duha, yakni sholat sunnah duha, rak'ataini, sebanyak 2 rakaat, lam yuktab, dia tidak dicatat, minal ghafilina, masuk dalam golongan orang-orang yang lalai. Waman, dan siapa orang sholat, yang sholat arba'an, sebanyak 4 rakaat, yakni sholat sunnah duha 4 rakaat, kutiba, dicatat ia, minal abidina, termasuk golongan orang-orang ahli ibadah. Waman, dan siapa orang sholat, yang sholat, yakni sholat duha sitan, sebanyak 6 rakaat, kufiya, dicukupkan, dzalikal yauma, pada hari itu dicukupkan apa yang menjadi kebutuhannya pada hari itu. Waman, dan siapa orang sholat, yang sholat duha samaniyatan, sebanyak 8 rakaat, kataballahu, maka Allah mencatat, katabahullahu, Allah mencatat baginya, minal qanitina, termasuk golongan orang-orang yang patuh kepada Allah. Waman, dan siapa orang sholat, yang sholat sintai asyarata rakaatan, sebanyak 12 rakaat, banallahu, Allah membuatkan bangunan, lahu, baginya, baitan, bangunan satu rumah, fil jannati, di dalam surga. Wa ma min yaumin, dan tiada bagi satu hari, wala lailatin, dan tiada pula satu malam, illa, kecuali, lillahi, karena Allah, mannun, yang memperlihatkan, yamunnu, kekuasaannya, bihi, padanya, atau kasih sayangnya, bihi, kepadanya, ala ibadihi, atas hambanya, wa shadaqatun, dan termasuk sedekah, wa ma, dan apa-apa, mannallahu, yang Allah telah melimpahkan, ala ahadin, atas seseorang, min ibadihi, dari hamba-hambanya, afdalu, lebih baik, lebih utama, min ayyulhimuhu dzikrahu, dari apa-apa, dari bahwasanya Allah mengingatkannya kepadanya, Allah mengilhamkan, ya, kebaikan atas mengingat kepadanya. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, masih membahas tentang keutamaan sholat sunnah duha. Sudah pada dikerjakan apa belum?
Insya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah artinya bersyukur kepada Allah karena sudah mulai dikerjakan. Insya Allah artinya yang belum, mudah-mudahan Allah menghendaki kita bisa melaksanakan ibadah. Tapi kalau insya Allah doang belum ada alhamdulillah, jangan-jangan masih insya Allah aja, belum sampai pada pelaksanaan. Karena banyak orang yang menggunakan kalimat insya Allah tapi sekedar basa-basi. Iya. Bang, besok saya mau 40 hari orang tua, datang ya besok malam ba'da Isya. Iya insya Allah. Itu insya Allah basa-basi. Padahal insya Allahnya santri itu artinya keyakinan bagi dirinya untuk bisa melaksanakan, tetapi pelaksanaannya nanti bagaimana kehendak Allah. Sebab kita dalam berjanji tidak boleh dengan kata pasti, kecuali kalimat insya Allah. Nah ini sholat duha. Sholat duha itu memiliki beberapa keistimewaan. Pekerjaannya ringan karena dikerjakannya pagi hari. Waktunya juga longgar karena dari sesudah syuruk sampai masuk waktu zuhur. Kemudian dikerjakannya juga ringan, boleh di masjid musola, boleh juga di rumah atau di tempat-tempat di mana kita punya kesempatan. Dan kondisi dalam mengerjakannya saat di rumah hendaknya dikerjakan, saat dalam bepergian juga hendaknya selalu dikerjakan. Ini kaitan dengan sholat sunnah duha. Keutamaan sholat sunnah duha pada poin yang keempat, hal yang keempat adalah biha yuktabu minal abidina wa minal qanitina. Orang yang melaksanakan sholat duha rutin, maka dia tergolong orang ahli ibadah, dia tergolong pula orang-orang yang patuh kepada aturan Allah. Berulang-ulang sering saya sampaikan, sekalipun pekerjaan sunnah hendaknya kita jangan menyia-nyiakan. Sekecil apapun pekerjaan sunnah itu sebaiknya selalu dikerjakan. Karena yang wajib namanya modal, yang sunnah namanya keuntungan. Kalau orang ibaratnya sedang berdagang, modalnya masih utuh, keuntungannya ada, berarti dia benar-benar ribhah. Ribhah, ada nilai lebih yang diambil untuk kebutuhan hidup adalah bagian dari keuntungan. Sehingga sisa keuntungan yang ada bisa memperbesar nilai modal. Tapi kalau orang dia itu tidak mau mengerjakan ibadah sunnah, ibarat orang dagang, barang itu laku tetapi tidak punya keuntungan, nggak ada untung, jadi pulang modal. Nah kalau pulang modal, sementara dia butuh untuk memenuhi keperluan hidup hari-hari, ngambil dari mana? Ngambil dari modal, berarti modalnya berkurang.
modalnya berkurang. Ini ibarat orang dagang, jual beli dan sejenisnya. Karena itu sebaiknya bagi kita sering-sering memperbanyak melaksanakan sholat sunnah atau ibadah-ibadah sunnah yang lain. Karena itu merupakan keuntungan bagi kita. Sholat sunnah duha Rasulullah membaginya keuntungan bagi sholat sunnah duha. Kalau orang itu sudah rutin sholat sunnah duha setiap hari 2 rakaat, maka dia dicatat oleh Allah tidak termasuk orang yang lalai. Ya. Sementara kita ini sering ingat apa sering lalai? Sering lalai dan lupa. Maka Allah ngasih tip doa, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, jangan kau siksa kami kalau kami lalai atau kami melakukan kesalahan. Nah, ini contoh. Kita orang sering melupakan nilai kebaikan, tapi kita juga diberikan bekal doa dari Allah. Jangan disiksa kalau sedang lupa atau melakukan kesalahan. Apalagi kemudian kita rutin minimal setiap pagi sholat sunnah duha 2 rakaat, berarti kita tidak masuk dalam golongan orang-orang yang lupa. Sehingga nilai doa dalam kalimat la tu'akhidna in nasina au akhtana itu menjadi lebih luas pemahamannya. Di satu sisi sudah dicatat orang yang tidak lupa, di sisi lain tetap berdoa, jangan kau siksa manakala lupa dan salah. Bagian yang kedua, apabila orang sholat sunnah duha 4 rakaat, Allah mencatatnya minal abidin, masuk dalam golongan orang ahli ibadah. Masya Allah. Ini banyak contoh ya, dari para nabi dan para rasul ya. Ada contoh yang paradoks antara Nabi Allah Nuh dengan Nabi Allah Sulaiman. Nabi Allah Nuh dalam berdakwah, ujiannya istrinya sama anaknya. Lalu ujian terbesar pula adalah umatnya yang tidak beriman kepada Nabi Nuh. Istri satu saja tidak beriman, itu Nabi Nuh. Sementara Nabi Sulaiman ya, ujiannya kekayaan yang luar biasa, fasilitas diberikan oleh Allah, sampai istrinya 1000 ya. Nabi Sulaiman punya istri 1000. Bisa dibayangkan Pak, kalau istri 1000, gilirnya kalau tiap malam 1 aja, berarti 3 tahun sekali baru ketemu giliran ya. Tapi dalam satu riwayat, gilirnya siang hari 500 istri, malam hari 500 istri. Nggak kebayang kan sama Bapak? Bapak satu aja di usia 50-an udah mulai nggak mesti kecolek tiap hari. Iya bener nggak? Kata siapa? Ada yang jawab kata siapa? Ya kata siapa-siapa ya. Emang masih kuat umur 50 tahun tiap hari. Iya, udah berat. Ini Nabi Sulaiman ya, istrinya 1000. Kendaraannya istimewa, angin. Kalau ingin bepergian cukup dipanggil angin, numpak angin, naik angin.
luar biasa. Tapi di antara Nabi Nuh dengan Nabi Sulaiman, siapa yang masuk golongan Nabi Ulul Azmi? Nabi Nuh apa Nabi Sulaiman? Nabi Nuh, ya. Ulul Azmi itu orang Nabi yang ujiannya berat. Berarti kalau ujian kenikmatan itu hal yang tidak berat, tapi ketika ujian itu terkait dengan kesulitan hidup, itu lebih berat. Nah, maka supaya kita masuk dalam golongan orang ahli ibadah, sekalipun pekerjaan kita ya, tidak seperti layaknya orang ahli ibadah, ya, maka cukup diganti dengan sholat sunnah 4 rakaat setiap hari. Orang yang rutin 4 rakaat duha setiap hari, ya, padahal hidupnya penuh dengan kekurangan fasilitas dari Allah, tapi tingkat kesabarannya melaksanakan sholat duha itu terus berlanjut, maka ibarat Nabi itu sudah masuk dalam minal abidin, golongan Nabi yang ujiannya berat, ya. Ya, tidak boleh disebut ulul azmi, karena ulul azmi itu khusus Rasul itu pun hanya lima orang. Ini contoh. Jadi orang sekalipun hartanya berlimpah, fasilitas hidup terpenuhi, tapi ketika belum bisa menyempurnakan ibadah, berarti belum masuk pada kategori abidin. Kita sekedar merutinkan sholat duha 4 rakaat, sementara ibadah-ibadah yang lain pas bandrol, ya, sholat fardu 5 waktu sudah terjaga, tidak ditinggalkan. Sunnah rawatib ya kadang-kadang dikerjakan, kadang-kadang tidak. Sholat duha, sholat tahajud ya banyak kosongnya daripada diisinya. Tapi ketika kita merutinkan sholat sunnah duha 4 rakaat setiap hari, sudah masuk golongan orang ahli ibadah. Alhamdulillah. Ini pekerjaan yang ringan, tapi punya predikat yang luar biasa di sisi Allah. Apalagi kemudian golongan yang ketiga, orang sholat sunnah duha ditambahin lagi dari 4 rakaat menjadi 6 rakaat. Mula-mula tingkat latihan ya 2 rakaat aja dah, ya. Udah mulai rutin, tambahin lagi 2 rakaat. Kok sudah mulai rutin, sudah bagus, tambahin lagi 2 rakaat. Jadi 6 rakaat. 2 rakaat salam kali 3. Kalau orang itu sholat duha sudah bisa rutin 6 rakaat, kufiya dzalikal yauma, Allah mencukupkan padanya kebutuhan hidup pada hari itu. Kebutuhan hidup hari itu dicukupkan oleh Allah. Maka itulah yang namanya berkah. Berkah itu apa-apa cukup. Cukup itu relatif. Sehingga ada orang yang mengatakan cukup itu mau apa-apa cukup, ya. Pingin beli rumah, duitnya cukup. Pingin beli kendaraan motor, duitnya cukup. Pingin beli mobil, duitnya cukup. Pingin nambah istri lagi, duitnya umpamanya ya, cukup. Nah, itu sih cukup yang lebih, ya. Kalau kita mah alhamdulillah semua duitnya nggak ada yang kurang, ya. Ya, semua duit kita nggak ada yang kurang kecuali
nyobek amplop, ya ada yang kesobek, tuh pasti duitnya kurang karena kepotong dalam menyobek, ya. Sebab duit kurang tidak laku. Ayo, apabila kita ingin kebutuhan kita dipenuhi oleh Allah, kita menjadi orang dalam mengisi hidup tidak kecingkrangan secara rizki, ayo mulai kita rutinkan 6 rakaat salat duha. Yang dibaca apa? Seapalnya. Apalnya qul ya qulhu, ya udah. 2 rakaat pertama qul ya qulhu salam. 2 rakaat kedua qul ya qulhu salam. 2 rakaat ketiga qul ya qulhu salam. Udah, apalnya segitu ya enggak apa-apa. Tidak mesti wasyamsi wadduhaha dan wadduha wal laili idza saja. Itu kalau hafal. Rasulullah yang menjanjikan kepada kita, ini baru sholat sunnah duha. Bagaimana kalau kita sholat fardu? Ada pengalaman orang, ini cerita nyata. Orang ini dia jatuh pailit dari dia punya usaha. Jadi utangnya banyak. Terus datang kepada kiai, Pak Kiai, saya hidup jadi minder karena utang saya banyak. Sementara aset saya sudah habis. Saya nggak bisa bayar utang. Emang berapa utangnya? Ya kurang lebih 6 miliar lah. Gitu. Kurang lebih 6 miliar. Gimana Pak kalau kita punya utang 6 miliar? Iya. Tolong dong kasih tip, kasih resep supaya bisa bayar utang sebanyak 6 miliar. Kata kiainya, bener nih, mau? Iya Pak Kiai. Cuman 2 yang dikasih. Pertama, kerjakan sholat di awal waktu dengan berjamaah. Kerjakan sholat 5 waktu, kerjakan di awal waktu, jangan tertinggal sholat berjamaah. Yang kedua, tiada hari tanpa bersedekah. Pak Kiai, nah saya jamaahnya bagaimana sementara ke musola, ke masjid masih rada-rada malu, buang malunya. Berangkat ke masjid, rutinkan masjid yang terdekat dari kamu. Pokoknya jangan tertinggal sholat berjamaah selama 5 waktu, tiap hari terus kerjanya. Yang kedua, Pak Kiai, lah saya kan lagi hidup susah, masa orang susah suruh sedekah? Pokoknya yang penting kamu sedekah sesuai dengan keadaanmu. Umpamanya rezekinya cuman 2.000, ya pokoknya pagi jeprot sedekah sama orang yang lebih susah 2.000. Besok sedekah lagi. Terus begitu. Jangan kosong tiap hari selalu bersedekah. Udah dikerjakan itu. Dikerjakan, kira-kira bulan ke-8, belum sampai bulan ke-12. Itu sudah mulai bisa membayar hutang. Mula-mula uang dia yang di tangan orang, yang tadinya ditagih aja susah, ini tanpa ditagih, orang yang berhutang kepada dia mulangin duitnya. Mulangin. Begitu sudah dipulangin, dia mulai punya duit, dia mulai kerja lagi, mulai usaha lagi dengan pekerjaannya. Lalu kemudian pekerjaannya sudah dimulai, dia mulai dagang lagi, kecil, besar. Itu dalam waktu 2 tahun, ya, kurang dari 2 tahun, utang 6 miliar sudah lunas.
Masya Allah. Nah ini tips buat kita ya. Apalagi ditambah dengan rutin sholat sunnah duha sebanyak 6 rakaat. Allah cukupkan. Maka urusan harta dunia itu nggak usah sedih. Asal kita sudah ikhtiar kita sudah sesuai dengan syariat, lalu kemudian ikhtiar batinnya dengan ibadah dan doa, termasuk dilandasi dengan sholat sunnah duha sebanyak 6 rakaat, nanti Allah yang akan menumbuhkan keberkahan. Allah yang akan menumbuhkan keberkahan dari setiap langkah kita. Yang penting yakin aja bahwa semua itu sudah diatur oleh Allah ya. Sehat sakit ya, hidup mati ya, celaka selamat, itu semua sudah diatur oleh Allah. Maka jangan pernah takut. Sekalipun misalnya ada orang mengancam diri kita untuk kematian kita, kalau Allah tidak menghendaki maka tidak akan sampai, tidak akan terjadi. Nah, jalanin aja seperti itu. Kemudian ketika orang sholat sunnah duha sudah ditambahkan lagi setiap hari 8 rakaat, kutiba minal qanitin, atau katabakullahu minal qanitin, Allah mencatat baginya termasuk orang-orang yang patuh dan tunduk kepada Allah. Lah kalau dia masih melakukan hal-hal yang berbentuk tidak kepatuhan, pelan-pelan nanti duhanya yang membimbing dia untuk menjadi orang-orang yang patuh. Dengan rutin duha, akhirnya 5 waktunya yang biasanya belang belentong tidak ada yang ketinggalan. Dengan rutin duha, lama-lama sholat 5 waktunya pingin di awal waktu. Dengan rutin duha, pada akhirnya orang kepingin terus untuk bisa sholat berjamaah. Duhanya nanti yang bimbing, Lah kita bagaimana mau terbimbing dengan duha, orang kita kenal aja belum sama sholat duha. Maka sesudah kenal dijalani, supaya kemudian kita pelan-pelan masuk dalam golongan minal qanitin. Apalagi kemudian sholatnya 10 rakaat atau 12 rakaat sholat sunnah duha, Allah bangunkan rumah ya, satu rumah di dalam surga. Rumah di dalam surga itu kira-kira paling kecil kaplingnya berapa meter, berapa ratus meter. Sekarang begini, orang mukmin ketika meninggal dunia lalu dia masuk di alam kubur, itu Allah bangunkan rumah yang setiap kamarnya luasnya situna dzira'an, 60 hasta. Ini satu hasta dari sini ke sini ya. Bukan hasta kita pendek ya. Hasta orang-orang Arab lebih panjang, berarti kurang lebih sebut aja semeter. Berarti kamar-kamar yang dibuatkan oleh Allah di alam kubur untuk orang-orang yang beriman itu luasnya 60 meter persegi. Rumah kita aja nggak sampai 60 meter ya. Ini satu ruangan di alam kubur, satu kamarnya sudah kurang lebih 60 meter persegi. Apalagi ukuran nanti kamar-kamar yang ada di dalam surga. Bayangkan kalau bidadarinya 70 tambah istrinya 1, butuh kamar berapa ratus meter kira-kira
Ya. Kalau kamarnya cuma 20 meter ya berdesak-desakan. Ya. Yang pasti adalah sebuah kebahagiaan kalau orang sudah dibangunkan rumah di dalam surga. Karena rumah di dalam surga itu temboknya, batu batanya itu dari minyak misik. Minyak misik sama minyak ambar yang dipoles ke dalam batu-batu permata. Itu tembok-tembok rumah di dalam surga. Lalu kemudian kaca-kacanya tembus pandang. Kalau orang dari dalam bisa lihat keluar, ya, tapi belum tentu orang dari luar bisa lihat ke dalam. Kayak kaca riben. Kaca riben itu kalau kita berada di tempat dalam ruangan yang gelap, di luar itu terang, maka kita bisa lihat orang yang ada di luar. Ya. Di dunia aja, ya, di dunia aja sudah ada tuh kaca riben. Di luar terang, di dalam gelap, maka orang luar nggak bisa lihat ke dalam, tapi orang yang di dalam bisa lihat keluar. Maka ada kejadian orang perempuan lagi nyisir, lagi bedak, pasang kincu di kaca mobil. Ya. Dia nggak tahu bahwa di dalam mobil itu ada orangnya. Karena apa? Kaca riben yang dipakai, atau kaca yang filmnya tebel, film kacanya tebel. Kemudian batu pasirnya dari minyak kasturi, yang baunya semerbak. Itu bangunan rumah di dalam surga. Nebusnya salah satunya adalah dengan sholat sunnah duha sebanyak 12 rakaat. Maka ya, sekalipun tidak sering sholat sunnah duha 12 rakaat, sesekali, 2 kali, 3 kali boleh sholat sunnah duha 12 rakaat, supaya kita sudah punya kapling rumah di dalam surga. Nah, kalau kapling rumah itu sudah ada di surga, kira-kira ujung-ujungnya ditempatin apa enggak? Ditempatin. Mas, saya mau dikontrakin, siapa yang mau kontrak? Ya. Atau dikosongin, ujung-ujungnya pasti akan menjadi tempat bagi dirinya. Ya Allah. Nah, lalu kemudian tiada hari dan malam bagi orang yang senantiasa melaksanakan ibadah kepada Allah illa mannallahu, ya, mannallahu yamunnu bihi ala ibadihi wa sadaqatun. Maka Allah akan melimpahkan karunia kepada hamba-hambanya, ya, terhadap apa yang telah dia lakukan, yaitu melaksanakan ibadah pada saat hidup di dunia. Maka upayakan oleh kita untuk bisa istiqomah melaksanakan sholat sunnah atau ibadah sunnah yang lain, terutama adalah sholat sunnah duha. Baik Bapak, Ibu, dan Saudara, masih banyak waktu, barangkali ada yang mau menambahkan, dipersilahkan. Ya. Salat duha 10 menit menjelang masuk waktu zuhur masih boleh. Karena habisnya waktu duha adalah ketika masuk waktu zuhur. Kalau misalnya kita sedang sholat duha, kemudian duhanya belum selesai, tahu-tahu adzan zuhur, maka berarti duha yang sudah dikerjakan ada pahala duha. Kemudian duha yang ketabrak masuk waktu zuhur, dia terhitung sholat sunnah biasa, karena berarti sudah melewati batas waktu yang dibolehkan sholat sunnah duha. Demikian Pak.
Ya. Orang dalam tasyahud itu yang baku diperoleh kalimatnya kalau sudah membaca syahadat kemudian bersolawat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nah, ini namanya sholawat Ibrahimiyah. Ada yang membolehkan dalam sholawat, dalam bersolawat kepada Nabi di saat sholat ditambahkan Sayyidina. Itu ada pula keterangan dalam kitab I'anatut Thalibin, ya, karangan Syekh Abu Bakar Syatok, yaitu syarah dari kitab Fathul Mu'in yang kita sempat baca beberapa waktu yang lalu. Ada pula yang mengatakan bahwa kalau di luar sholat silakan, tapi kalau di dalam sholat jangan ditambah-tambahin, ya. Kalau ditambah-tambahin itu khawatirnya menjadikan sebab tidak sah sholatnya. Ada yang mengatakan demikian. Tetapi tentu karena kita mendapati pelajaran dari guru-guru kita, ada tambahan Sayyidina dan ada penjelasan dari kitab yang kita bisa jadikan sebagai pedoman, maka silahkan saja gunakan kalimat Sayyidina. Nggak usah ragu, ya, nggak usah ragu. Toh sang penilai itu adalah Allah. Kaidah fikih itu kita, ya. Nah, fikih kita madhabuna imamuna Syafi'i. Maka yang baku ya kita ngikutin madhab Imam Syafi'i. Tetapi bahwa madhab itu, fikih itu, kaidah-kaidah fikih itu zonni, berbeda dengan kaidah-kaidah yang terkait dengan ilmu tauhid. Kalau kaidah ilmu tauhid qat'i, qat'i itu pasti, enggak boleh tidak. Misalnya tentang pertanyaan aina Allah, di mana Allah berada, maka jawaban kita Allahu la kana wa la makan. Allah tidak menempati tempat dan Allah tidak butuh ruang waktu. Mengapa? Sebab Allah itu mukhalafatu lil hawadis. Allah berbeda dengan makhluk. Mengapa? Sebab Allah itu qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri, tidak butuh kepada makhluk. Maka kalau dikatakan di mana Allah berada, di langit, di mana Allah berada, di arasy, berarti kalau begitu Allah butuh tempat. Kalau kalimat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa kemudian dimaknai Allah bersemayam di atas arasy, berarti Allah butuh tempat tinggal. Maka kata Sayyidina Ali ketika memaknai ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah zat yang maha rahman bersemayam di atas langit, artinya Allah menunjukkan maha kuasanya. Maha kuasanya Allah mampu menciptakan namanya arasy, makhluk yang terbesar di jagat raya, gitu. Tetapi kaitan dengan hukum fikih zonni,
Zonni itu artinya adalah pendapat atau sangkaan dari para imam-imam mujtahid. Seperti misalnya, mengapa dalam sholat itu dalam takbiratul ihram beda-beda pada posisi mengangkat tangan. Ada posisi mengangkat tangan seperti ini, ada yang posisi mengangkat tangan seperti ini, ada posisi mengangkat tangan seperti ini. Tentu ada alasan yang berbeda-beda, tetapi pada intinya mengangkat tangan itu hukumnya sunnah. Adapun cara mengangkat tangan silakan mengikuti pendapat yang kita yakini. Terpenting kita jangan bikin madhab sendiri. Orang ngangkat tangan itu seperti ini, ngangkat tangan seperti ini, ngangkat tangan seperti ini. Dia bikin madhab sendiri, ngangkat tangannya begini, turunnya begini. Itu namanya bikin madhab sendiri. Ini dalam kaidah fikih seperti itu. Iya. Misalnya posisi bangun dari ruku, atau sesudah takbir orang sedekap, itu dhonni, pendapat ulama. Karena ternyata kita melihat orang-orang Islam di Maroko itu sesudah takbiratul ihram dia tidak mensedekapkan tangan, tapi tangannya ngampleh turun ke bawah. Misalnya sholli fardhul maghribi Allahu Akbar, kalau kita kan begini, dia enggak Allahu Akbar, turun lagi ke bawah. Sah apa enggak? Sah, karena ada pendapatnya masing-masing. Dari mana sumbernya? Ya semua wa kulluhum min Rasulillah. Rasulullah kadang-kadang sesudah takbiratul ihram menempatkan tangan di pusar, di perut, kadang-kadang melepaskan sampai ke bawah. Artinya ada kebolehan di situ. Kemudian yang termasuk dhonni lagi, yang termasuk beda-beda pendapat, misalnya doa kunut. Doa kunut madhab 4 saja beda-beda. Ada yang mengatakan makruh orang doa kunut, ada yang mengatakan sunnah biasa, dikerjakan boleh, enggak dikerjakan boleh. Ada yang mengatakan sunnah muakkad. Yang mengatakan sunnah muakkad siapa? Imam Syafi'i. Atau sunnah ab'ad, sunnah yang dikukuhkan. Imam Syafi'i menempatkan kunut subuh sama kunut sesudah setengah dari Ramadan itu sunnah ab'ad, sehingga kalau tidak dikerjakan kudu ditebus dengan sujud sahwi. Nah, hal-hal yang seperti ini ada kaitannya, ada pendapatnya masing-masing. Maka kalau ada orang mengatakan bahwa dalam tahiyat baca sayyidina itu batal, tidak sah sholatnya, itu bagi pendapat dia. Tapi pendapat ulama yang lain membolehkan, landasan dasarnya ada, ya sudah, jangan itu kemudian menjadi masalah. Contoh lain, kita sholat subuhnya di masjid A, di mana masjid itu subuhnya tanpa kunut. Maka kalau sudah sami Allahu liman hamidah, baca doa kunut, dia langsung sujud, Bapak jangan teriak-teriak subhanallah, subhanallah, nggak usah. Kenapa? Kita sudah tahu bahwa di masjid ini tidak ada kunut subuh. Salah sendiri kita masuk di tempat itu, ya sudah kita ikuti saja.
Jangan pula kemudian ketika mereka sujud kita doa sendirian, Allahumma hdini fiman hadait. Nggak sah sholat kita, karena makmum wajib ngikutin gerakan imam. Jangankan imam bener, imam salah saja, kalau salahnya tidak fatal, makmum harus tetap ikut. Contoh, rakaat kedua imam mestinya duduk tahiyat, tapi dia berdiri. Kita sudah ngomong subhanallah, imam terus berdiri. Kita duduk tahiyat apa berdiri? Jangan kemudian mangkrong, biarin aja imam yang salah, kita duduk aja. Nggak bisa. Imam berdiri, kita ikut berdiri. Nanti imam sujud sahwi, kita juga ikut sujud. Padahal yang salah siapa? Imam. Nah itu contoh. Jadi hal-hal seperti itu terjadi. Seperti misalnya Rasulullah mengajarkan sami Allahu liman hamidah, kalimatnya Rabbana walakal hamd. Ya. Tapi ada sahabat yang bacanya beda, ya. Ya. Begitu sami Allahu liman hamidah, hamdan thayyiban mubarakan fi. Ini jamaah nih lain sendiri. Itu kalimatnya kenceng didengar oleh Rasulullah. Begitu Rasulullah selesai sholat, nanya, mana tadi? Siapa yang baca hamdan mubarakan fi? Nggak berani ngangkat tangan karena takut disalahin nama Rasulullah. Tapi ketika Rasulullah ngomong, saya lihat ada 12 malaikat berebut mencatat pahala dia. Baru dia bilang, saya ya Rasulullah. Iya. Jadi itu contoh-contoh, ya. Jadi tidak mesti seluruhnya itu mengikuti apa yang dikerjakan persis oleh Rasulullah. Yang dikerjakan oleh para sahabat juga menjadi dalil bagi kita. Yang dikerjakan oleh salafus saleh itu juga menjadi bagian dalil bagi kita. Demikian, wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.